Allahu Akbar. Tekik kalian menghalilintar, membuat makhluk-makhluk kecil tergetar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Urat-urat leher kalian membesar, meneriakkan Allahu Akbar. Dan dengan semangat jihad, nafsu kebencian kalian membakar apa saja yang kalian anggap mungkar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil asatidzah wal ustadzat al-a'izzat, timaizukum, para sesepuh, bini sepuh yang terhormat dan yang saya hormati, para pejabat yang hadir, baik yang dari TNI, Polri maupun sipil, Bapak Rektor Unila, ya, Bapak dosen-dosen, ibu-ibu dosen, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, hadirin, hadirat, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah, dan istimewa saudara moderator yang sudah mempromosikan saya. Jadi ini sarasean temanya rada aneh. Saya itu orang pondok pesantren TUS, bahasa Jawanya TUS, itu enggak pernah sekolah formal, itu hanya SR tak. SR itu sekarang SD. Terus itu mondok. Jadi kalau saya diundang di kampus-kampus seminar sarasean, itu yang saya rasa pusing itu temanya. Mesti temanya aneh-aneh itu. Biasanya saya ngaji di desa-desa tanpa tema, usak karepku dhewe. Gelem ya ngono, ra gelem ya wis. Ini saya pernah diundang oleh Rektor Undip Universitas Diponegoro Semarang dalam acara wisuda dokter. Kok saya diundang, disuruh mau Indro Hasan. Saya bilang ini gak akademis bilas itu. Wong acara wisuda dokter kok ono mau Indro Hasan. Jawabnya ya, yang saya yang jadi rektornya terserah saya. Wo kepenak ngene padha iki ya. Aku tak demen sak karepku dhewe ya. Akhir-akhir ini memang banyak yang merasa resah. Ironinya, resahnya justru karena Islam. Wis Islam ngono ya, resah muni agama. Cetakno Islam ngono. Karena yang menjadi apa istilahnya mazlum, sesuatu yang teraniaya itu Islam. Di dunia ini sekarang ada golongan yang namanya Islamofobi, orang yang sangat benci terhadap Islam, dan itu populasinya bertambah. Dan itu akibat ulahnya orang-orang Islam. Ini menyedihkan sekali. Jadi dulu tidak ada orang Islam resah itu, enak itu mau guyon, ketemu guyon, santai, enak. Tiba-tiba kita menjadi resah justru karena orang-orang Islam. Ini aneh sekali.
Mau Islam itu rahmatan lil alamin, kok menyusahkan orang. Quran diturunkan bukan ditasko, bukan agar kita sengsara, agar kita itu lara kabeh, tidak. Tapi agar kita tenang, ayem. Belakangan ini orang resah justru karena Islam. Seolah-olah ini ada orang yang senang Islam dan yang geting Islam beramai-ramai ngeroyok Islam supaya citranya buruk. Ini kan aneh sekali. Sampean sudah pernah dengar puisi saya? Judulnya Puisi Islam. Dijawab nggih dereng nggih. Dulu ada sayembara bikin puisi Islam. Jadi sayembaranya memang membuat puisi Islam. Saya tahu juri-jurinya kawan-kawan saya. Saya sengaja masukkan ikut saya sayembara. Judulnya seperti temanya sayembara itu, puisi Islam. Itu diabaikan sama juri-juri. Padahal tidak pakai nama saya, tidak pakai kiai, tidak pakai Gus. Diabaikan artinya nggak ikut dinilai lah. Ya sudah, saya muat-muat sendiri, saya baca-baca sendiri. Ini bunyinya begini. Puisi Islam. Islam agamaku nomor 1 di dunia. Islam benderaku berkibar di mana-mana. Islam tempat ibadahku mewah bagai istana. Islam tempat sekolahku tak kalah dengan yang lain. Islam sorbanku, Islam sajadahku, Islam kitabku, Islam podiumku, kelas eksklusif yang mengubah cara dunia memandangku, tempat aku menusuk kanan kiri, Islam media masaku, gaya komunikasi Islami masa kini, tempat aku menikam sana sini, Islam organisasiku, Islam perusahaanku, Islam yayasanku, Islam instansiku, menara dengan 1000 pengeras suara, Islam muktamarku, forum hiruk pikuk tiada tara, Islam bursaku, Islam warungku hanya menjual makanan surgawi, Islam supermarketku melayani segala keperluan manusiawi, Islam makananku, Islam teaterku menampilkan karakter-karakter suci, Islam festivalku memeriahkan hari-hari mati, Islam kaosku, Islam pentasku, Islam seminarku membahas semua, Islam upacaraku menyambut segalanya, Islam puisiku menyanyikan apa saja. Tuhan belum selesai kok ditepuin. Ini klimaknya justru yang terakhir. Tak boleh ini saya untung aja. Islam seminarku membahas semua, Islam upacaraku menyambut segalanya, Islam puisiku menyanyikan apa saja. Tuhan, Islamkah aku? Jadi saya melihat Islam menjadi simbol-simbol dan kehilangan ruh Islam pada diri orang yang mengaku Islam. Ada universitas Islam, sekolah Islam, seminar Islam, universitas Islam itu gimana? Saya ketika mendapat anugerah Dr. honoris causa itu, saya
bikin karena memang itu menjadi aturan akademisi harus baru bikin paper segala macam lah. Tapi tidak saya baca. Saya ngomong saja sendiri, semau saya seperti biasa. Saya sudah ngomong sama rektornya, sama semuanya saya nggak mau dikasih, kalau tetap dikasih ya saya ngomong semau saya. Belajar gitu tuh. Belajar. Upacara apa namanya sedikit itu? Jenenge apa ini? Bel. Terus saya bilang, ini saya salah masuk apa gimana? Kalau tidak salah ini kan Universitas Islam. UIN itu universitas ini Islam apa Indonesia itu? Ya? Universitas ini itu Islam. Kalau tidak salah itu UIN itu ini Islam itu. Namanya UIN Sunan Kalijaga. Ini aku upacaranya jelas. Nah, membayangkan sama sekali. Tadinya saya pikir begitu saya masuk ada terbangan, sholawatan. Malah itu paling tidak gending lah. Sunan Kalijaga. Ini kok model Yunani, jret. Pelinding. Ini wis ketekanan Islam 15 abad yang lalu kok masih menggunakan yang Yunani kuno ini gimana? Ini padahal Universitas Islam. Di situ ada Pak Sapi Imarif, Jum Samsudin, tokoh-tokoh. Sehingga pengen lah aku pidato piye. Saya ngomongnya gitu. Itu Cak Nun habis Ainun Najib. Begitu habis upacara. Aku musuh-musuhnya, Gus. Aku sama Quran. Jadi ini apa itu? Wong sudah gitu. Gelar dokter kok pakai baca Quran, tidak akademisi. Ini pakai nama apa akademisi? Tidak ada bau-bau Islamnya. Nah, kamu jenangnya Islam itu lah. Jadi itu malah Ainun Najib itu malah ngeyel mau bikin lagi ini orang sah itu terus dibalarnya aku sih ngantakno panitianya aku gue ini model-model lah ini sing ngejik aku dari dokter UIN anak malah orang gue orang bang UIN rapor di sini juga masih gitu. Mbok tolong itu piye carane? Pak Rektor ini kalau Pak Rektor. Apa rektornya, apa menterinya agama apa? Iku terus ditiru di pondok-pondok pesantren. Kemudian iya. Wong TPQ apa lulus jos amai. Dret. Kena. Terus terus malek ngene iki ngerti karepe bola ya. Kuncir di balik rene. Minder kok ya ngono ya. Orang Islam itu rendah diri kok sampai sekarang dari dulu. Gak wani. Itu ada pondok pesantren itu sampai rapotnya barang yo ngiru rapot-rapot sing biasa-biasa itu. Lu gelem gawe rapot dhewe wong sekolah dhewe. Pondok pesantren sekolah kan sekolah dhewe. Lu kok rapot kok biru. Sejarah tarikh orang muni sejarah tarikh. Ya mau ganti sejarah ganti tarikh ngono tok ae. Bijine padha tarikh. Nek apik ya 7,5. Tajwid 4,7. Terus misal seperti itu kelakuan baik ABC. Wah, murid B kabeh. Mergo dikai A kok keduren, C kok sakake. Ini artinya apa? Artinya kelakuan baik itu tidak penting amat. Yang penting prestasi loh. Ini
luar biasa. Jadi kalau prestasi itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi itu kok apik kabeh, 8,9 wis ranking. Wong tuane syukuran senajan kelakuan baik C apa B ra urusan, ora tau diwaca blas iku. Enggak penting. Dan kalau di sekolah-sekolah itu omanya sekolah gaweane londo asale. Sekolah itu gaweane londo asale. Ya ben itu. Iki sing duwe pondok kok niru iku lah. Heran. Kok mendel waduh komplek kok nemen. Gawe biologi, tarikh sekian, tajwid, tawaduk, sabar. Kenapa? Guru itu bisa ngerti matematikanya anak itu sampai 7,4. Luar biasa. Kok sampai iso nilai begitu tuh gimana? Kemampuan matematikanya gede. Masa orang iso menilai tawaduk murid itu sepiro? Kamu nggak menengahi setuju apa gak setuju? Jadi kenapa kok tidak dibikin gitu? Saya tidak akan malah urusannya Endekbu segala macam band. Ini yang punya pondok sendiri, punya madrasah sendiri itu. Apa kira-kira wedine haram ngono gawe rapot dhewe? Matematika, biologi, sabar, tawadhu. Itu guru itu ngerti persis kelakuannya, murid tahu bagaimana dia tahu prestasi ilmiahnya murid. Kok gak dikolokno? Kok cukup ABC? Tuh zolimi kelakuan baik kok sampai ngono. Maka yang terjadi apa? Terjadi banyak orang terpelajar tapi tidak terdidik. Sekarang ketika ada, kalau Anda perhatikan, ini munculnya Islam-Islam yang kaya yo itu dari kota, dari kampus itu. Kampus itu yang eksak. Pokok IPB. Tidak dari yang malah iya itu juara itu juara drama musikalisasi bangsa kono kuwi wah sing akhwat akhi ukhti itu dari kampus eksak gak mereka lu mongso kalau tidak gitu nggak islami. Kaosnya, bahasa Inggris tapi maknanya I love Islam, sama model ini. Dia Muslim, pokoknya. Terus yang bangsa pondokan berapa ayu kurang gagah. Islam kok kabeh HP ini apa? Islam yo nek gak bener yo sesat ngono wae Islam itu. Hitam atau putih. Islam kok kabeh HP. Makanya terus centro kalau Muhammadiyah cinjek. Iku apa? Centro mbek Muhammadiyah. Kok kabeh kok apik. Ini apik ngono ya apik. Saya itu nggak bisa ngomong macam-macam dan gaya puisi ya yang saya itu. Dulu sampai ditanya sama orang Amerika, sama orang Belanda itu. Karena puisi saya ini sampai menulis begini apa enggak pernah berurusan dengan yang berwenang. Atau karena zaman Pak Harto itu kan sedikit-sedikit yang berwenang.
Ini yang ngomong gak ngerti cekal, ini kan cekal. Nah aku nggak buku, dia baca. Ini kritikan begini, sampai nggak pernah berhubungan dengan yang berwajib. Enggak. Ya kok enggak? Ya yang berwajib nggak pernah baca puisi. Ngapain ya berwajib baca puisi kurang gawean gitu. Jadi selamat saya. Iya begini. Jadi orang-orang Islam juga jarang baca puisi saya. Puisi saya itu kalau dibaca orang Islam mungkin dia akan merenung. Sebetulnya yang Islam itu apa kita? Kitanya sendiri Islam apa enggak itu? Pertanyaan yang terakhir itu saya, Tuhan Islamkah aku? Setelah saya mengatakan di atas tadi semua Islam, kaosku Islam, peciku Islam, serbanku Islam, semua Islam. Saya masih mengeluh pada Tuhan Islamkah? Sekarang saya bacakan puisi lagi. Teman paling enak itu pakai puisi. Jadi orang keliru-keliru ini yang disalah ngawai diri. Oh aku tak paham puisi ini terlalu tinggi kan. Enak ngomong sama puisi. Ini puisi saya ini judulnya luar biasa. Judulnya Allahu Akbar. Judulnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakai kalian menghalilintar, membuat makhluk-makhluk kecil tergetar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Urat-urat leher kalian membesar, meneriakkan Allahu Akbar. Dan dengan semangat jihad, nafsu kebencian kalian membakar apa saja yang kalian anggap mungkar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Seandainya 8 miliar manusia penghuni bumi sebesar debu ini sesat semua atau salah semua, tak sedikit pun mempengaruhi kebesarannya. Melihat keganasan kalian, aku yakin kalian belum pernah bertemu Ar-Rahman yang kasih sayangnya meliputi segalanya. Bagaimana kau begitu berani mengatasnamakannya ketika dengan pongah kau melibas mereka yang sedang mencari jalan menuju? Mengapa kalau mereka memang pantas masuk neraka, tidak kalian biarkan Tuhan mereka saja yang menyiksa mereka? Kapan kalian mendapat mandat wewenang darinya untuk menyiksa dan melaknat? Allahu Akbar. Syirik adalah dosa paling besar. Dan syirik yang paling akbar adalah mensekutukannya dengan mempertuhankan diri sendiri, dengan memutlakkan kebenaran diri sendiri. La ilaha illallah Allahu Akbar. Saya mengatakan di mana-mana, kalau sampai sekolah di Fakultas Kedokteran, sampai jadi dokter berapa semester itu? 10 semester, 14 semester. Sampai sekolah kedokteran baru 5 semester. Sampai bisa praktek dokter. Praktek dokter. Bisa ditangkap polisi. Baru 5 semester Fakultas Kedokteran buka praktek, sampai bisa ditangkap sama polisi. Karena bisa membahayakan kesehatan masyarakat.
dukun enggak, dokter enggak, orang Taluri. Tapi kalau Anda belajar agama hanya dari Google atau dari terjemahan Depa, Anda bisa praktek menjadi ustaz. Amin mikir ini, bagaimana gak rusak? Lebih rusak. Kalau dokter hanya merusak fisik, kalau agama merusak semuanya. Orang selalu mengatakan gagah sekali, kita jangan mengikuti kiai, jangan mengikuti kitab-kitab, kita harus kembali ke Quran dan hadis. Gagah sekali. Kita harus kembali ke Quran dan hadis. Dia sendiri gak paham Quran, gak paham hadis. Kalau tidak percaya, suruh ke sini orang yang ngomong begitu. Tak tesih Quran dan hadis. Ternyata usut punya usut yang dimaksud Quran itu adalah Quran terjemahan Departemen Agama. Ya lam yajlun, begitu dibuat fatwa. Itu belum ada semester 2 itu. Quran itu saya berkali-kali ngomong. Bahkan di televisi swasta saya juga ngomong. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan apalagi oleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu masih miskin kosakata. Bahasa Arab itu terkaya dalam kosakata. Al-Quran itu bahasa sastra bukan dari manusia. Dia mukjizatnya ada dalam sastra. Saya sering mengatakan, orang Arab mengatakan, tanpa hitung ini, orang Arab mengatakan koma zaidun. Orang Arab mengatakan zaidun koma. Orang Arab mengatakan yakumu zaidun. 3. Orang Arab mengatakan zaidun qaim. Orang Arab mengatakan inna zaidan qaimun. Orang Arab mengatakan inna zaidan qama. Orang Arab mengatakan inna zaidan yakum. Orang Arab mengatakan karena zaidun qaiman. Ini sudah berapa ini? Ini kalau saya teruskan habis driji saya itu. Itu orang Indonesia cuma memaknainya cuma zahir berdiri. Sudah. Jadi sekian banyaknya hilang semua. Semuanya dimaknai satu, Zaid berdiri. Seolah-olah antara inna zaidan qaimun, zaidun koma zaid, tidak ada beda. Di Al-Quran itu yang seperti itu luar biasa banget. Ini belum bicara sastranya, baru gramatikanya. Bagaimana begitu sudah berani fatwa? Makanya dan itu ada yang sudah pede sekali. Di Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menulis sendiri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu dengan bangga. Rasulullah menulis sendiri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam bendera beliau. Kemudian kalau Kanjeng Nabi ini kan semester berapa dia? Gak ngerti nek Kanjeng Nabi Muhammad ummi itu gimana? Nulis nek ning bendera sisan. Lah mbok mesisan Kanjeng Nabi nyablon sendiri. Ini ngawur lah kalau dan kendel banget gitu. Dan itu digunakan untuk kepentingan sepele, kepentingan politik. Itu yang ngerusak Syria, ngerusak Yaman, ngerusak mana-mana, Libya. Gara-gara itu. Amerika bangsanya itu hanya tinggal numpaki saja. Numpaki saja ya, kayak ngileni gitu aja. Makanya kemarin ketika tokoh-tokoh agama
dari berbagai dunia datang ke Jogja. Saya ngomong, ini orang yang beragama bertanggung jawab terhadap kondisi dunia yang seperti ini. Ini tidak boleh dibiarkan terutama Islam menjadi mazlum. Apa bahasa Indonesia mazlum? Menjadi korban. Islam menjadi korban gara-gara orang Islamnya menggunakan Islam untuk kepentingannya yang tak konotan. Bayangkan pilkada kalau bawakan Gusti Allah, kampanye itu gimana? Kurang ajar kok sampai segini tuh. Kalau Masya Allah, saya itu takut sekali. Kalau ini yang datang di Lombok, datang di Palu, datang di Karawang itu siksaan Allah, saya takut. Melihat kurang ajar orang Islam. Pilkada urusan 5 tahunan, kok seolah-olah ila yaumil kiamat. Wani nggawa ayat Quran. Nggo ngalahno saingan. La ilaha illallah. Ono sembahyang Jumatan ning Ratan, rencanane ning Ratan. Saya ngomong di Twitter. Panggung saya Twitter. Wah, dipisoi wong akeh aku. Mergo aku mengatakan Jumatan ning gone jalan itu bid'ah besar. Bid'ah besar. Ora timo bid'ah. Bid'ah besar. Wong muludane bid'ah. Manakiban bid'ah. Khol bid'ah. Padahal itu tidak ibadah mahdhah. Ini Jumatan itu ibadah mahdhah. Kok gak besar gimana? Bid'ah besar. Mereka tidak ada yang bantah, tapi miso. Aku tindas-dasno. Persis orang jahiliyah. Ketika tidak bisa bantah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya Kanjeng Nabi, Binto, dan Majnun. Itu orang-orang itu seperti jahiliyah modern. Gak gelem, tukar pikiran, ayo tukar pikiran. Kalau kamu nggak setuju saya, ketika apa namanya dilalai sing termasuk bocah enom sing ngendas-ngendas aku itu, mboke mesti nek, mboke orang Probolinggo, mesti kalau kuarat, mboke itu tahu kalau saya itu kiai. Wah, anak diundang ke Jakarta, tidak mau orang. Terus saya tanya, sampean itu pendapat sampean bagaimana? Saya itu sederhana sekali. Saya ngomong, kalau sampean nggak setuju, pendapat sampean apa? Kalau hujah sampean, argumentasi sampean lebih bagus dari saya, pendapat saya buat, saya ikut sampean. Saya sederhana sekali. Saya ngomong, sampean nggak setuju, sampai pendapatnya kayak apa? Hujah sampean apa? Kalau lebih bagus, saya ikut sampean. Hujah saya tak buat. Sederhana itu. Dan sekarang saya mengatakan sembahyang di jalan raya itu, sembahyang Jumat itu bid'ah besar. Sampai sekarang pendapatnya apa? Kalau nggak setuju, saya stres. La ilaha illallah. Nggak stres kok. Nek stres mbok rasa ngomong agama. Jangan-jangan orang-orang yang ngomong agama enggak jelas itu stres kabeh. Itu sampai akan dipecat sama karena ngedas-ngedas saya. Ya ada yang bantah. Ada Ustadz dagelan di Jakarta itu yang memuat gambar Gusmus ini Jumatan pada waktu perang zaman Utsmani. Zaman perang Jumatan iki tambah pamer goblok iki. Wong Jumatan ning nggone peperangan iki piye? Ang situ wis mau.
muni mulai gak oleh ning Jumatan iki. Iki hadis gawe diwaca Bilal iki. Apa to? Sadurunge itu sing ana muni ansit fakat Allah itu kan. Ning Jumatan iki muni mulai gak oleh. Nah iki ana musuh ning guri. Gak oleh. Ketembak kabeh pasukanmu. Ini gak ngerti, orang itu gak ngerti ya. Gak mikir belas. Mungkin dia stres juga. Bahwa di dalam Islam itu untuk perang ada sembahyangnya sendiri. Namanya sholatul khauf. Gak ada Jumatan. La ilaha illallah. Tapi tidak dibantah misuh tok, tapi terus berubah nggak ning dalan, tapi ning Monas akhire. Lalu ning jejewe ana Istiqlal. Durung tak takokno hukume wong Jumatan niate sambi demo. Iku piye? Durung tak takokno ngono. Terus ana sing ngereng-ngereng. Sing waras ngalah. Wah, aku ngamuk. Ora. Saya ngomong. Sing waras ojo ngalah. Ngomong ndak sing gak waras ngaku paling waras. Nah, saya juga kadang-kadang ya pemerintah kok sowan ini ya gumun. Abang, kalau pemerintah kaya wong sabar. Wah, liyane kene pinter sih kabeh. Ora sah liyane zaman Pak Harto wis gintes. Wah. Ini ngaco ini. Bayang kok niate sambil demo. Hayang ini kitab endi sing ngono iki. Nah, itu usul Fardhu Jumat lillahi walil muzaharati karena Allah lan demo. Kira-kira sah ora? Enggak mikir stres. Lalu terus pertanyaannya sekarang yang ditanyakan kepada saya, duh, tapi kok yang begitu-begitu kok pengikutnya kok ya banyak, followernya kok banyak. Saya bilang orang alim itu selalu di atasnya ada yang lebih alim. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ini supaya kita tidak sombong. Jangan mentang-mentang ngalim pinter, di atasmu selalu masih ada orang yang lebih alim. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang pinter ada yang lebih pinter. Jangan sombong. Kosok wangsule gawean saya sendiri ini, bukan dawuhnya siapa-siapa. Neng isore wong bodoh. Ono sing luwih bodoh. Tapi aja gawok, jangan heran kalau orang bodoh banyak pengikutnya. Gawok, wah iya cawok tidak selalu. Bapak kok kulli ilmu alim wa tahta kulli jahilin jauh. Tapi apa namanya? Kalau temanya seperti ini, jangan jadi orang muslim kafir. Berarti ini anjuran supaya ngaji terus. Tidak bisa. Kalau tidak ngaji, kagetan. Mesti kagetan. Kaget. Enggak, orang yang banyak berjalan itu tidak kagetan. Karena tahu persis ini gini. Loh ini bid'ah dia itu enggak ngerti nek Quran sing diwaca iku bid'ah enggak. Bid'ah itu Quran itu sing diwaca-waca mushaf itu loh. Itu bid'ah sekali. Dulu pertama kali itu enggak pakai Quran.
Zaman Kanjeng Nabi ndak apalan kabeh. Zaman sahabat Abu Bakar apalan kabeh. Ono catatan sithik niku ne luwang niku nyami. Zaman Sayyidina Utsman bin Affan baru dikumpulkan dalam mushaf. Itu pun tidak pakai titik, apalagi harokat. Titik aja tidak ada. Kenapa? Karena itu hanya untuk mengingatkan hafalan. Jadi balu mbek faktulu tulisannya padha. Nek orang ngerti siap kalam, tidak ngerti konteks, tidak ngerti sebelumnya dan sesudahnya, dia tidak akan bisa membaca. Baru belakangan ada yang sudah agak nggak begitu apa, tambahkan apa nggak apa, terus ada jenius yang mendapatkan kreasi bikin titik satu di bawah bak. Itu pun tulisan masih nggak sama. Kemarin ada yang posting, wah, terus di-share kalau ngomong di WA, bilang inilah kita harus waspada. Ada orang mau merusak kita. Ini Al-Quran ditulis pakai fa. Al-Quran ditulis pakai fa. Diduduhno ini. Wah, kayak yo. Wah, ini penyelamat Islam yang luar biasa. Tulis Al-Quranul Karim, kopi titik emok siji. Terus ada lagi, ini juga, misalnya itu, ini ada tulisan mestinya ini fa, tapi nggak ditulis titik di atas, tapi di bawah, pelecehan terhadap Islam. Bab kurang jalan-jalan gitu. Orang Maroko itu kalau nulis kof titiknya satu, di atas satu kof. Kalau nulis fa titiknya satu di bawah. Jadi kalau kof di atas satu titik, kalau fa satu di bawah. Ini kurang jalan-jalan, nggak ngerti. Terus dianggap penistaan terhadap Islam. Kaget. Makanya banyak berjalan. Kalau banyak ngaji itu lah. Saya makanya bilang sama santri, jangan pernah berhenti belajar. Sekarang ini zaman ini yang kali ini ngaco masyarakat adalah orang yang berhenti belajar karena merasa sudah pandai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya kurang lebih, orang itu akan tetap pandai selama dia masih belajar. Begitu dia berhenti belajar karena merasa pandai, mulailah dia bodoh. Belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Tidak dibatasi oleh sekolahan, oleh kuliah, oleh pesantren. Ini baru dapat sedikit sudah dibuat ulang. Dalilnya balighu anni walau aya. Dia nggak ngerti maknanya walau itu apa orang ngaji. Jadi terus dimaknani orang dimaknani kok. Ya dimaknani pokoknya duit sayat lah ya digawa orang rene digandang-gandang. Menyesatkan ketika khawatir saya itu agak ini ini caranya saya paling bisa ya itu terus belajar aja terus belajar nanti kalau terus belajar ini bisa ngerti. Sayangnya ya itu nggak belajar karena sudah kadung akeh sing jadi santri ini sudah diungguh. Jadi saya khawatirnya kan kalau itu tidak membuat bendune Gusti Allah tidak masalah. Tapi kalau bikin bendunya Gusti Allah, sing kena kita semua. Tidak hanya orang-orang itu saja. Jadi kalau di pondok pesantren diwarai, ini ada makomnya mutalim,
ada makomnya alim, ada makomnya stamek. Ini orang makomnya santri. Ya wis santri ae, santri. Ya belajar. Jangan ngulang barang. Itu guru itu, ya sing ngulang itu. Dosen, kiai. Serahno dosen, guru, kiai. Lho, ini saya mahasiswa kok dosen. Ning ndi mulang pelajaran kedokteran gak oleh. Mulang agama oleh piye? Mari kita pikirkan. Jadi saya semalam di Jombang saya mengatakan orang Islam sekarang ini terlalu bersemangat beragama tapi tidak diimbangi dengan pendalaman pemahaman terhadap agama. Saya ibaratkan saya sendiri. Saya itu tidak seperti anak-anak sekarang itu. Anak sekarang itu kalau kawin kan cari sendiri. Saya dulu kan dicarikan orang tua. Pokoknya ditetapkan SK. Kamu harus kawin sama ini. Oke, sama Allah Ta'ala. Kalau kita bilang, aku sering kenal, enggak kenal dewe nek sak kopi itu. Gitu. Jadi waktu pertama kali kawin sama istri saya itu, ya dia nggak begitu kenal saya nggak begitu kenal. Kenal kan setelah dia anak pirang-pirang itu. Jadi pertama kali omah-omah itu istri saya ceritakan semalam itu, keguyu kabeh dalane aku cerita khayalan itu nyata. Istri saya bikin masakan sing paling luk ning Rembang itu. Masak opor. Ayamnya ayam kampung, kelapanya 2. Amen bayangno. Gawe opor wong loro kok kelapane loro. Ketil kaya kuwentel banget. Resepnya dari Femina. Oh, sudah tanggung-tanggung itu. Itu saya icipi mau sak sendok. Nangis bojo saya itu. Istri saya nangis, wadul mertuanya dia. Alias ibu saya. Ini terlalu Mas Musa. Ini wow, kalau lagi opor ini kalih Bu. Ini tangan kula ngantek ngejos kabeh. Resep kok Femina. Dicipi kok sak sendok. Ibu saya ketawa, sampai kamu itu enggak tanya-tanya dulu. Suamimu itu paling enggak senang, mulai kecil enggak senang. Saya yang pakai santan enggak suka sama sekali. Alung mbok sambel jeruk entek segamu sak waktu. Dijajal tenang, waktu entek mergo sambel. Itu ngantek duwe anak pirang-pirang sambel jeruk terus. Apa yang ingin saya katakan? Sampai yang tidak bisa menyenangkan orang kalau Anda tidak mengenalnya. Demikian pula Anda tidak akan bisa menyenangkan Allah, mencari ridhonya Allah kalau Anda tidak mengenal Allah. Makanya di kitab-kitab ini disebutkan awwalu wajibin. Kawitane kewajiban kita itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, bagaimana mau menyenangkan Allah? Bagaimana untuk mencari ridhonya Allah? Mentang-mentang cinta sama istri,
terus ada rok sepan warna merah menyala, harganya 1 juta, enggak peduli, pokoknya belikan untuk istri tercinta. Sama istrinya dibuat ngelapis sepeda. Kenapa? Karena si istri nggak suka model sepan, apalagi yang warna merah menyala. Suami tidak. Itu kesimpulannya. Sekarang untuk supaya tahu Islam harus mengenal Islam dengan ngaji. Untuk tahu tentang Allah Ta'ala harus kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak kenal Rasulullah, bid'ah nomor dan sisa. Bismillah kabeh orang Islam ini. Jadi kapan kita mengenal Rasulullah? Ngaji nggak mau, murid dan mau. Kita penting terus mengkaji tentang Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah di pidato itu akan bahwa Kanjeng Nabi ngendika nanti itu di sana orang yang paling parek dengan aku Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Maksudnya yang paling akeh tertinggi. Ya, yang paling mulia. Nah, sekarang itu harus diistimewakan. Sampai guru apa saja lah. Ini guru bahasa Arab apa guru bahasa Indonesia apa guru bahasa Inggris, guru biologi, guru apa, masukkan akhlak. Kalau saya mengatakan ada yang mengkacaukan antara taklim dan tarbiyah. Taklim itu guru yang memberikan informasi pada murid. Dikasih informasi matematika, murid ngerti matematika. Dikasih informasi tentang Al-Quranul Karim, dia ngerti Al-Quran. Tapi kelakuannya Quran atau tidak, itu sudah tarbiyah, bukan taklim. Maka sebisa mungkin pendidikan kita sesuai dengan namanya pendidikan, itu selalu harus ada tarbiyahnya di situ. Tidak hanya dengan taklim. Dan itu sangat bisa murid-murid, dosen-dosen itu sangat bisa sekali. Karena sudah mengetahui, sudah pernah mengamalkan dan sekali. Ini tinggal mentransformasinya kepada murid-murid saja. Tapi jangan tidak. Jangan kok. Saya pernah punya guru itu di pondok pesantren. Ini guru bantuan lah. Guru bantuan dari luar untuk mengulang sejarah. Itu cuma tank masuk, buka halaman 13. Tank tutup sampai ketemu. Tidak, mau nih yo, aku lah iso, rasa sekolah dulu. Saya kira itu, jadi saya bacakan satu lagu yang model lain daripada Islam. Judulnya Aku Melihatmu. Dibandingkan dengan dua puisi yang sudah pernah saya baca tadi, dinilai ini kontemplasi saya sendiri, tidak berniat untuk mengkritisi diri sendiri ataupun mengkritisi kawan atau saudara sendiri. Ini kontemplasi untuk diri saya sendiri dan saya baca sendiri. Sebetulnya saya baca sendiri. Ini ada yang melok-melok membaca, ya. Alhamdulillah. Aku melihatmu. Aku melihatmu tersenyum bersama embun pagi. Aku melihatmu bernyanyi bersama burung-burung. Aku melihatmu bergerak bersama mentari, bersama angin dan mega-mega.
Aku melihatmu terbang bersama sekumpulan burung gereja. Aku melihatmu berenang bersama ikan-ikan dan lumba-lumba. Aku melihatmu meratap bersama mereka yang kelaparan. Aku melihatmu merintih bersama mereka yang kehausan. Aku melihatmu mengaduh bersama mereka yang kesakitan. Aku melihatmu berdendang bersama ibu yang meninabobokkan anaknya. Aku melihatmu melangkah bersama hamba yang berjuang menggapai citanya. Aku melihatmu dalam gelap. Aku melihatmu dalam terang. Aku melihatmu dalam ramai. Aku melihatmu dalam senyap. Aku melihatmu. Kau melihatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.